hanya ditambah dengan informasi dirinya. Pertanyaannya, ketika dia memanggil C4 customer info ini, di mana C4 ini dideklarasikan yang sebagai bapaknya, padahal dia adalah objek member, kira-kira display customer info yang mana yang dipanggil? Display customer info bapaknya atau display customer info punya member? Itu pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Silahkan. Jadi yang dipertanyakan ini panggil display customer info mana? Bapaknya atau member? Gitu ya. Customer ya. Customer atau member? Nah, ini kan di setnya sebagai customer C4, new member. Kemudian dia tiba-tiba manggil C4 display customer info ya. Jadi manggil yang mana? Member, Pak. Member ya? Iya, Pak. Status buat Anda ya. Kenapa member? Nah, inilah dikenal dengan konsep virtual method invocation ya. Ya. Selama dia mengoverride bapaknya, tetap yang dipanggil adalah yang anaknya ya. Itu namanya virtual method invocation, artinya seolah-olah dia manggil metode bapaknya, tapi kenyataannya dia manggil metode bapaknya yang di override. Jadi panggil, ini konsep ketika kita mengoverride metode. Kalau ini kenapa ya? Ini kan tidak di override ya, set special diskon dia punya dirinya sendiri. Jadi dia harus di casting. Tapi kalau dia punya mengoverride metode atasnya ya dia tetap manggilnya adalah manggil yang punya anaknya ya. Sehingga kalau dijalankan ya nanti hasilnya masih manggil yang anaknya, kalau yang C4 ya. Oke, jadi itu tambahan dari pertemuan kemarin adalah satu polymorphism ya. Ini sama dengan banyak bentuk. Mungkin di atas ya tulisannya. Ini namanya konsep banyak bentuk. Dalam arti kata polymorphism. Ya. Jadi member itu bisa berbentuk sebagai bapak dan bisa berbentuk sebagai dirinya ya. Seperti kita ya punya nama Tommy Soeharto ya. Anaknya presiden kita yang kedua ya. Dia bawa-bawa nama Soeharto. Gitu ya. Nah, itu bentuknya dia dua ya. Dia sebagai Tommy Soeharto dan dia bisa juga dideklarasikan sebagai Soeharto ya. Nah, itu ya. Nah, tapi jangan khawatir, dengannya C4 ini dia tidak mengubah jati dirinya sebagai member ya. Dia tidak mengubah jadi customer, tapi dia tetap sebagai member. Ingin tahu bahwa C1, C2, C3 itu objek apa? Nah, nanti saya perkenalkan lagi di sini dengan kata kunci instance of ya. Jadi instance of itu ingin ngecek C1, C2, C3, C4 itu objek apa. Jadi ya kita tambah aja if di sini ya. Kasih if misalnya C4 ya, instance of apa? Member. Nah, jika C4 adalah objeknya member, nah instance of itu kan objek ya. Maka lakukan apa di sini? Misalnya sini Anda bikin system out, sysout, kontrol spasi ya. Kemudian ini adalah objek member.
else, si else ya, pakai sistem out, gitu ya. Ini adalah objek customer. Nah, jadi apakah C4 ini kalau dia objek member, dia pasti ke sini. Kalau bukan, dia ke situ. Ya. Kita lihat saja, klik kanan, kemudian run, kemudian Java application ya. Nah, di sini ya, ini adalah objek member ya. Ini adalah objek member. Berarti artinya apa? C4 masih objek member meskipun dia dideklarasikan sebagai customer ya. Kalau C3 pasti dia larinya sini ya, objek customer ya. Kita lihat run, kemudian Java application. Nah, ya objeknya objek customer ya, lari ke situ. Jelas ya. Jadi ini tambahan materi inheritance adalah satu polymorphism, kedua kata kunci instance of yang ingin mengecek apakah dia termasuk objek tertentu ya. Kemudian ada casting, jika dia dideklarasikan ke bapaknya, artinya di promotion lah ya namanya, promotion, maka ketika ingin memanggil metode punya dirinya, dia harus di casting sendiri ya. Di casting terlebih dahulu ya. Di casting dan dikembalikan. Kemudian boleh panggil setnya. Meskipun variabelnya ini berbeda, C4A dengan C4, tapi dia merujuk kepada alamat yang sama ya. Merujuk kepada objek yang sama. Karena ini tulisannya sama dengan ya. Cuma kan bedanya di casting saja. Kemudian kita bisa panggil diskon. Kemudian nanti di sini dipanggil display customer info ya. Di mana ini adalah virtual method invocation. Apa artinya? Seolah-olah dia manggil metode bapaknya, tapi pada kenyataannya dia memanggil metode bapaknya yang dioperate oleh anaknya ya. Metode bapaknya yang dioperate di kelas anaknya. Jadi manggil metode yang dioperate. Kemudian tadi ya Anda belajar juga tentang ini ya, konstruktor ini, khusus konstruktor ini harus di baris pertama ya. Jadi ini tidak ada nih, ini kan tidak ada super disk, sebenarnya ini ditambahkan otomatis super kemana? Ini sebenarnya ditambahkan otomatis oleh compiler ya, otomatis oleh compiler, jadi ditambahkan super ya, super otomatis oleh compiler. Dia manggil apa? Dia manggil kelas bapaknya. Setiap objek adalah turunan dari bapaknya yang paling atas. Jika tidak ada embel-embel apapun di sini, sebenarnya ini sama juga dengan extends objek. Ya. Jadi dia panggil kelas objek. Ini Nabi Adamnya objek di Java ya. Ini bapak dari segala macam bentuk objek yang dibuat adalah objek. Tapi orang males ya ngetik ini karena sebenarnya metode konstruktor di objek ini tidak ada apa-apa, kosong ya. Sehingga dia nggak memberikan efek ketika dia manggil super di situ itu ya. Jadi ini sebenarnya bisa ditulis dan bisa tidak ya. Jadi pada prinsipnya semua objek kalau tidak dideklarasikan extends itu adalah turunan dari objek. Makanya di sini sebenarnya dia ditambahkan super. Atau kita bisa manual this atau super ya. Memanggil konstruktor sesuai argumennya ya. Ini this ya. Jadi harus di baris pertama. Ya. Jadi ini ada tambahan lagi. Sini ya, kalau komen sih nggak masalah ya. Ya, di baris pertama. Ada tambahan lagi ya. This atau super ini ya, memanggil konstruktor dirinya dan memanggil konstruktor bapaknya itu harus ditulis